Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 2 ini ya, kita akan membahas tentang ukuran pemusatan dan penyebaran data berkelompok. Ini merupakan materi statistika ya. Nah, pentingnya materi ini bagi mahasiswa D3 Farmasi adalah untuk memudahkan kalian nanti dalam menghitung data penelitian kalian. Mungkin butuh mencari rata-rata data penelitian kalian, kemudian mencari reliabelnya, kemudian mencari data-data yang sering muncul dalam penelitian kalian. Nah, kita bisa menggunakan materi statistika ini ya. Oke, baiklah ya. Kita lanjut saja materi kita. Nah, ini tujuannya. Ini ukuran pemusatan data ya. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai data yang disajikan, selain pembuatan tabel dan diagram, masih diperlukan pula ukuran-ukuran yang dapat mewakili data agar mudah untuk menganalisis data selanjutnya. Nah, ada yang namanya rataan hitung. Ini bahasa Inggrisnya mean ya, atau mean atau arithmetic mean ya. Nah, dalam bagian ini kita akan membahas rataan hitung untuk dua keadaan. Nah, apa keadaannya? Data tunggal dan data berkelompok. Nah, yang pertama, menghitung rataan data tunggal. Nah, data tunggal ini seperti ini ya. Nilai rataan hitung dari data X1, X2, X3 sampai ke Xn. Nah, rumusnya itu adalah ditambahkan aja X1 tambah X2 tambah X3 sampai X yang terakhir. Dibagi jumlah data. Nah, rumusnya ya sigma X per N. Rata-rata itu kita lambangkan dengan X, ada garis di atasnya, dibaca dengan rataan hitung. N itu banyak data, X itu wakil dari data, ini sigma atau jumlah. Jadi misalkan ada 5 data nih, kita mau mencari rata-ratanya, berarti kita jumlahkan 5 data itu, kemudian hasilnya dibagi 5, gitu ya. Oke, contoh. Hitunglah rataan hitung pada setiap data berikut. Yang A, 11, 13, 16, 19, 15, 10. Yang B 8, 3, 5, 12, 10. Nah, caranya adalah ya rata-rata kita hitung ini yang A berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia bagi 6 ya. Jadi 11 tambah 13 tambah 16 tambah 19 tambah 15 tambah 10 dibagi 6. Nah, jika dijumlahkan 11 sampai 10 ini hasilnya 84 dibagi 6. 84 dibagi 6 sama dengan 14. Jadi rata-rata yang A itu adalah 14. Sekarang yang B, kita hitung datanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 datanya. Berarti dibagi 5. Jadi 8 tambah 3 tambah 5 tambah 12 tambah 10 per 5. Nah, jika 8 ditambahkan sampai 10, hasilnya 38. 38 dibagi 5 sama dengan 7,6. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan ya di grup Google Classroom boleh, di grup PA juga boleh, dengan cara kalian screenshot yang bagian mana yang kalian tidak paham, kirim ke grup PA ataupun ke grup Google Classroom dan tanyakan di sana, akan saya jawab ya. Selanjutnya, nah, kondisi 2, jika bilangannya berupa X1, X2, X3 sampai Xn dan masing-masing X1 ini memiliki F1, F2, F3. Nah, maka cara mencari rata-ratanya X1 dikali F1 ditambah X2 dikali F2 ditambah X3 dikali F3 ditambah sampai Xn dikali Fn dibagi jumlah dari frekuensi ini. Jadi F1 tambah F2 tambah F3 tambah sampai Fn. Kita langsung ke contoh soal ya.
Hitunglah rata-rata hitung dari bilangan-bilangan berikut ini. 5, 3, 6, 5, 4, 5, 2, 8, 6, 5, 4, sampai seterusnya ya. Nah, data ini akan kita kelompokkan ya. 5 ada berapa, 3 ada berapa, 2 ada berapa, 4 ada berapa, 6 ada berapa, 7 ada berapa, 8 ada berapa. Nah, ya, seperti ini. Setelah kita kelompokkan ya. Oke. Nah, setelah kita kelompokkan di soal kita, nah, cara satunya ya, angka 5 ada sebanyak 6 kali, angka 3 ada sebanyak 2 kali, angka 6 ada sebanyak 2 kali, angka 4 ada sebanyak 5 kali, angka 2 ada sebanyak 2 kali, angka 8 3 kali. Kali ini kan cara satu kan cara biasa, akan jumlahkan semuanya dibagi banyak data. Banyak data adalah 20. Nah, kalau cara 2 tadi, nah ini kan 5 6 kali, berarti 5 kali 6, 5 kali 6 ya. 3 ada 2 kali, 3 kali 2. 6 ada 2 kali, berarti 6 kali 2. 4 ada 5 kali, berarti 4 kali 5. 2 ada 2 kali, berarti 2 kali 2. 8 ada 3 kali, berarti 8 kali 3. Dibagi jumlah frekuensi. Ini frekuensinya, keluar sebanyak 5 kali. Berarti 5 tambah 2 tambah 3, yang ini keluar sebanyak 6 kali 6 tambah 2 tambah 2. Kita coba ya. Pertama 6 kali 5 dari angka 5-nya keluar sebanyak 6 kali, berarti 6 kali 5 ya, tambah 2 kali 3 dari angka 3 keluar sebanyak 2 kali. 2 kali 6 dari angka 6 keluar sebanyak 2 kali. Angka 5 kali 4 dari angka 4 keluar sebanyak 5 kali. Angka 2 kali 2 berasal dari 2 keluar sebanyak 2 kali. 3 kali 8 dari 8 keluar sebanyak 3 kali. Ini jumlah dari frekuensinya. 6, ini 6 kali. 2, ini 2 kali. 2 kali lagi. Terus 5 yang ini dari ini, 2 ini dari ke sini, 3 dari atasnya 3. Jadi jumlahkan 6 kali 5, 30, ditambah 2 kali 3, 6, ditambah 2 kali 6, 12, ditambah 5 kali 4, 20, ditambah dari 4, ditambah dari 24, hasilnya 96 per 20. 96 bagi 20 sama dengan 4,8. Jadi rata-ratanya adalah 4,8. Oke, kita lanjut. Ini nggak usah kita ini ya. Nah, yang nomor ini, contoh ini. Sebuah pabrik kimia mempunyai 80 orang pekerja. Nah, dari keseluruhan pekerja itu, pimpinan pabrik mempunyai ketentuan dalam pembayaran gaji, yaitu 60 orang memperoleh gaji 300.000 per bulan dan 20 orang memperoleh gaji 200.000 per bulan. Berapa rupiah rata-rata uang yang dikeluarkan pimpinan pabrik kimia untuk per bulan per setiap orang? Nah, untuk setiap orang ya. Pertanyaannya adalah berapa rupiah rata-rata uang yang dikeluarkan pimpinan pabrik kimia per bulan untuk setiap orang. Jadi dari 80 orang pekerja ini berapa total gajinya per bulan? Oke, kita lihat pembahasannya ya. Nah, F1 ini 60 dari 60 orang. F2 itu 20 dari 20 orang. Nah, karena 60 orang gajinya 300.000, langsung aja 60 kali 300.000. Karena 20 orang gajinya 200.000 ditambah 20 kali 300 kali 200 per 60 tambah 20 yaitu 80. Nah, 60 kali 300 ditambah 20, ini dalam ribu ya. Dalam ribu. Ini 300.000, ini 200.000 maksudnya. Bukan 300 rupiah, tapi 300.000. 6 kali 3, 18. 2 kali 2, 4. Berarti 18 tambah 4, 22. Berarti 22.000. 22.000 ini maksudnya 22 juta. Karena
Kenapa 22 juta? Dikarenakan ini dalam bentuk ribu. Ribu berarti masih ada 3 lagi nolnya di sini yang belum ditulis. Nah, 22.000 dibagi 80 sama dengan 275.000. Nah, jadi rata-rata yang dikeluarkan pimpinan pabrik kimia itu per bulannya pada pabrik itu adalah Rp275.000. Gitu ya. Oke, kita lanjut menentukan rataan hitung data berkelompok. Nah, data berkelompok ini artinya kita tidak tahu ya jumlah orang-orang yang dalam rentang pada kelas tersebut. Oke, contoh ini ya, ini namanya data berkelompok ya. Pakai tabel kayak gini namanya data berkelompok. Data tinggi badan siswa, sebentar rumusnya, lihat ya rumusnya, sigma fx per sigma f, rumusnya sigma fx per sigma f. Nah, untuk mencari rata-rata kelompok, kita harus mencari FI, F atau F1 ya. Ini sama dengan frekuensi pada interval kelas ke I. Ada juga XI. XI ini merupakan nilai tengah interval. Jadi kita harus mencari nilai tengah interval dulu, kemudian cari FI-nya. Nah, gunakan rumus ini. Sigma F dikali dengan X. Ya, sigma dari F kali X. F ini adalah frekuensi kelas, X ini adalah nilai tengah dari kelas itu. Dikalikan. Hasilnya dibagi dari sigma F. Oke, contoh. Lukislah diagram histogram ini, kemudian hitunglah nilai rataannya. Oke, kita lihat ya. Nah, lihat nih. Ini kan tabel yang atas tadi ya, jadi 140 dikurang 144, nilai tengahnya kita hitung aja. 140, 141, 142, 143, 144. Nah, tengah-tengahnya itu adalah 142. Ya. Kemudian 145 ini tengahnya apa? Kita hitung 145, 146, 147, 144, 104. Oh, saya ulang lagi ya. 145 ini tengahnya apa? 145, 146, 147, 148, 149. Nah, 5 bilangan ini tengah-tengahnya adalah 147. Ya, 147. Atau bisa juga gunakan rumus L1 ditambah L2 per 2 atau 140 ditambah 144 dibagi 2. Itu sama dengan 142. Atau bisa juga 145 ditambah 149 dibagi 2 sama dengan 147. Nah, sedangkan frekuensi ya, frekuensi itu dari soal. Ya kan? Dari soal. Kalau Fx ya, Fx itu dari F dikali X. F dikali X. Jadi 2 kali 142 sama dengan 284. 4 dikali 147 sama dengan 588. 10 dikali 152 sama dengan 1520. 14 dikali 157 sama dengan 2108. Itulah asal dari Fx. Nah, jumlahkan ini. Dijumlahkan semua efek gitu, 284 tambah 588 ditambah 1520 tambah 208 sampai ke bawahnya. Hasil penjumlahan itu adalah 7.885. Ya. Sedangkan jumlah frekuensi ini 2 tambah 4 tambah 10 sampai bawahnya 50. Nah, dari sini kita bisa mencari rata-ratanya ya. Yang rata-ratanya adalah 7.885 dibagi 50 berasal dari ya yang ini tadi. Nah, 7.885 dibagi 50 itulah rata-rata dari soal ini.
sama dengan 157,7 cm. Nah, sekarang histogramnya seperti apa? Ini namanya histogram ya, kayak grafik gini. Histogramnya dari mana? 139,5 itu dari soal. Ini kan 140. Nah, dikurang 0,5. Apakah selalu dikurang 0,5? Iya, ya jawabannya iya. Jadi makanya kita mulai dari 139,5 karena di sini 140,5. Yang ini dikurang 0,5, yang ini ditambah 0,5. Coba kita lihat ya. 139,5 sampai 144,5. Ya kan? Awalnya kan 144 saja yang sini. Jadi kita buat 139,5 sampai 144,5. Nanti lanjut lagi 144,5 ini dikurang 0,5 kan? Nah, jadi mana ini ya? Jadi 139,5 sampai 144,5. Ini dari mana nih? Ini merupakan nilai tengah. Nilai tengah. Nah, ini 144,5 sampai 149,5. Pokoknya intinya itu yang ini dikurang 0,5, yang ini ditambah 0,5. Lanjut lagi. Ini mengikuti yang atas, yang mengikuti ini mengikuti juga ya. Ini nilai tengahnya di sini ya. Oke, sehingga terbentuklah histogramnya seperti ini ya. Ini 2, ini 4. Maksudnya rentang 145 sampai 149 adalah 4. Sampai seterusnya. Ini merupakan histogramnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang modus. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, arti kata modus berbeda dengan arti kata modus dalam matematika. Kalau modus dalam kehidupan sehari-hari kan modus itu ada kendaknya, ya, ada maunya. Nah, misalkan modus pura-pura baik padahal meminjam uang, itu modus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau dalam matematika bukan. Modus itu merupakan data yang paling sering muncul. Nah, contoh, tentukan modus dari data berikut. A, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7. Yang sering muncul apa? 5. Jadi modusnya 5. Yang B, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Modusnya berapa yang sering muncul? Ternyata ada 3, 6, 7, 8 sama-sama 2 kali muncul. Jadi modusnya 3, 6, 7, dan 8. Yang ini apa? 5, 5, 7, 7, 9, 9. Apa modusnya? Modusnya ketiga-tiganya ya 5, 7, dan 9 karena sama-sama 2 kali muncul. Oke, gitu ya. Oh, sebentar. Yang C ini ralat ya. Yang C ini ralat. Karena semua nilai munculnya seimbang yaitu sebanyak 2 kali, maka dikatakan data itu tidak mempunyai modus atau M0 tidak ada. Ini dikarenakan ya di sini cuman 3 bilangan ini aja yang ada, beda dengan yang B. Yang B ini 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Nah, kenapa bisa 6, 7, 8 modusnya, 6, 7, dan 8? Dikarenakan selain 6, 7, 8 masih ada angka 9 dan angka 10. Sedangkan ini enggak ada. Selain angka 5 dan 7, 9, tidak ada angka yang lain kan? Sedangkan mereka ini semuanya memiliki frekuensi yang sama munculnya. 5 2 kali, 7 2 kali, 9 2 kali. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, nilai modus pada data berkelompok rumusnya adalah modus sama dengan L0 ditambah F0 dikurang F-1 per 2 dikali F0 dikurang F dikurang F1 dikurang F+1 dikali C. Apa itu L0 tepi bawah kelas modus? Apa itu M0 modus? Apa itu C panjang kelas? Apa itu F0 frekuensi kelas modus? Apa itu F-1 frekuensi kelas sebelum kelas modus? Apa itu F+1 frekuensi kelas sesudah kelas modus? Contoh. Hitunglah modus dari data berikut.
Coba kita lihat dari frekuensi ini yang paling sering muncul atau yang paling tinggi nilainya adalah 14. Berarti di sinilah kelas modusnya. Nah, karena di sini kelas modusnya dapat diketahui ya frekuensinya sama dengan 14. Nah, F-1 tuh 14 dikurang 12. Sebelum ya. Coba kita lihat pembahasannya ya. Ini rumusnya ya. L0 itu merupakan tepi bawah kelas modus. Ini kan kelas modusnya. Nah, 60 dikurang 0,5. Selalu dikurang 0,5. Ini kan kelas tepi bawahnya kan 60. 60 dikurang 0,5. Jadi 59,5. F0 itu merupakan frekuensi kelas modus. Ini kan frekuensi kelas modus. Nah, frekuensi kelas modus berarti 14. Ya, 14. Kemudian F-1 berarti F-1 itu kan 12. Nah, ini 12. F plus 1, 7. Setelah 14 kan 7. C itu panjang kelas 55 ke 50 sama dengan 5. Atau gini ya, cara membaca panjang kelas. Ini kan 50 ke 54. Kita hitung dari 50 ke 54. 50, 51, 52, 53, 54. Itu ada 5 bilangan. Jadi panjang kelasnya itu 5. Atau dari 60 juga bisa. 60, 61, 62, 63, 64. Itu juga merupakan ada 5 bilangan. Makanya panjang kelasnya itu merupakan 5. Kita masukkan ke rumus modus. M0 sama dengan L0. L0-nya 59,5. Oke, ditambah F0 dikurang F-1. Sebentar ya. F0 dikurang F-1 berarti 14 dikurang 12. Kemudian per 2 F0 berarti 2 dikali 14. Dikurang ya F-1 tambah F plus 1 berarti 12 tambah 7 dikali 5. Atau langsung gini aja juga boleh ya. Rumusnya ini. Ini kan rumus yang kita ketahui di pembahasan sebelumnya ya. Jadi 59,5 tambah 14 kurang 12 sama dengan 2. 2 kali 14, 28. 28 dikurang 19 sama dengan 9. Jadi 2/9 dikali 5. 2 kali 5, 10. 10 bagi 9, 1,1. Jadi 59,5 ditambah 1,1 sama dengan 60,6. Jadi modusnya adalah 60,6 ya. Oke. Ini merupakan sama ya soalnya. Yang paling tinggi kan 12. Jadi di sini kelas modusnya. Jadi L0-nya 139,5. 139 dikurang 0,5. Jadi 138,5. Gitu. Ini sama ya cara menyelesaikan dengan yang tadi. Oke, kita lanjut. Nah, ini merupakan modus dari histogram. Kalau di sini 50,5 berarti dia 51. Ini 55. Ini 60 gitu ya. 51 ke 55 jaraknya 6 ya. Maaf, 51 ke 55 frekuensinya 6. Kalau yang ini kan dikurang 0,5 ya. Berarti 51 55,5 ini kan dikurang 0,5. Jadi dari 56 berarti ini 56 ke 60 9. Ini 61 ke 65 15. 66 ke 70 11. 71 ke 75 2. Nah, bikin tabel. Ya, bikin tabel itu tabelnya adalah 51 ke 55 6. 56 ke 60 9.
60 ke 60, 61 ke 65, 15. 66 ke 70, 11. 71 ke 75, 2. Nah, dari sini kelihatan 15 merupakan modusnya. Jadi frekuensi kelas modus di sini. Ini merupakan, kalau kayak gini ya gambarnya, berarti F0-nya 15. Kemudian F0-nya 15, kemudian ini L0, L0-nya 60,5. Kemudian 15 kurang 9 sama dengan 6. 15 kurang 11 sama dengan 4. 6 per 6 tambah 4 dikali 5. Dari mana 5? Panjang kelasnya ya. Panjang kelasnya 5. Dari 51 ke 55. 51, 52, 53, 54, 55. Kan 5 itu ya. Oke, lanjut. Ini ukuran data ya, statistik 5 serangkai. Nah, statistik 5 serangkai ini merupakan ya perkumpulan Q1, Q2, Q3, data paling kecil, data paling besar. Ini dinamakan dengan statistik 5 serangkai, yaitu kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Data paling kecil, data paling besar. Gitu. Oke. Ini nggak usah ya, statistik 5 serangkai ini nggak usah. Sekarang median. Median ini merupakan nilai tengah dari data. Nah, cara mencari median itu artinya kita harus mengurutkan dulu data itu dari yang paling kecil sampai ke yang paling besar. Oke, coba. Nah, cara mencari median dari 3, 4, kan awalnya kan gini soalnya, 5, 3, 4, 8, 6, 8, 10, cari mediannya. Nah, kita urutkan data ini dari yang terkecil sampai ke terbesar. Sama yang ini juga kita urutkan data ini dari yang terkecil sampai ke terbesar. Oke, saya diurutkan seperti ini ya. Ini data setelah diurutkan. Jadi 3, 4, 5, 6, 8, 8, 10. Ini datanya banyaknya berapa? 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti tengah-tengahnya itu adalah data keempat. 1, 2, 3. Ini 6. Berarti mediannya 6. Kalau yang ini ada 8 angka. Berarti kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. 9. 1, 2, 3, 4. Berarti antara 9 dengan 11. Nah, jumlahkan aja 9 tambah 11 bagi 2 sama dengan 10. Jadi untuk yang ini mediannya 6 atau nilai tengahnya 6. Kalau ini nilai tengahnya itu 10 dari 9 tambah 11. Kenapa 9 tambah 11? Kan ada 8 bilangannya. Kalau bilangannya itu genap, kita tidak bisa mencari mediannya langsung. Ya, karena dia genap. Kalau dia ganjil bisa, karena ada tengah-tengahnya yang di sini yaitu 6. Kalau dia genap, maka kita kalau datanya 8, 8 bagi 2 aja. 8 bagi 2 kan 4. Berarti 4 dari kiri, 4 dari kanan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 9. 1, 2, 3, 4. Berarti 11. 9 tambah 11 sama dengan 20. 20 bagi 2 sama dengan 10. Selalu dibagi 2 ya. Harus selalu dibagi 2. Oke, lanjut. Kuartil data tunggal. Nah, kuartil ini merupakan data yang sudah diurutkan dari yang terkecil sampai ke terbesar. Kemudian kita susun angka itu dan kita bagi menjadi 2 bagian sama banyak. Menjadi 2 bagian sama banyak. Nah, setelah itu baru kita bisa mencari Q1 itu kuartil 1, Q2 kuartil 2, Q3 kuartil 3. Ini data terkecil, data terbesar. Contoh. Tentukan kuartil dari masing-masing kelompok bilangan di bawah ini. Nah, kita urutkan dulu yang dari terkecil sampai terbesar. Ternyata ini udah terurut, ini belum, ini belum. Nah, jawabannya setelah data ini diurutkan dari terkecil, seperti ini dia ya. Yang A, 2, 3, 4, 6, 8, 9. Nah,
Ya, Q2 itu sama dengan median atau nilai tengah ya. Q2 sama dengan nilai median. Nah, nilai kita mencarinya itu dari Q2 dulu. Jangan kita mulai dari Q1 atau Q3, dari Q2. Karena Q2 itu kan median. Ini kan karena dia ada 6 bilangan, berarti 6 bagi 2 sama dengan 3. Berarti 3 dari kiri, 3 dari kanan. Berarti 4 dengan 6. 4 tambah 6, 10. Bagi 2, 5. Sama yang ini juga ya. 2 tambah, ini kan dari 2, 3, 4. 2, 3, 4 ini, 3-nya Q1. 6, 8, 9 ini, 8-nya itu Q3. Jadi Q1-nya 3, Q2-nya 5, Q3-nya 8 gitu ya. Ini yang B diurutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, datanya ganjil, berarti langsung 6 ini merupakan Q2-nya. Nah, berarti ini lagi yang ini yang tengah-tengahnya kan 3, berarti Q1. Yang ini tengah-tengahnya kan 9, berarti Q3. Gitu. Kalau yang ini, berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bagi 2, 4. Berarti 4 dari kiri, 4 dari kanan. Kalau 4 dari kiri itu 6, kalau 4 dari kanan itu 8. 6 tambah 8, 14. Bagi 2, 7. Q2-nya sama dengan 7. Untuk Q1-nya kita ambil 2, 3, 4, 6. Nah, 6-nya masuk ya, karena Q1-nya, Q2-nya di antara 6 dengan 8. Beda dengan ini, 6-nya nggak kita urutkan lagi di sini. Karena 6 ini sudah merupakan Q2. Kalau ini kan 6 bukan Q2, makanya dari 6 kita mulai. 2, 3, 4, 6. Nah, 2, 3, 4, 6. Kan tengah-tengahnya kan ini, 3 dengan 4. 3 tambah 4, 7. 7 bagi 2, 3,5. Ini juga 9, 8, 9, 11, 14. 9 tambah 11, 20. Bagi 2, 10. Jadi Q1 3,5, Q2 7, Q3 10. Ini rataan kuartil dan rataan 3. Rataan kuartil rumusnya adalah setengah dari Q1 tambah Q3. Jadi cari Q1 dulu, cari Q3, dijumlahkan dibagi 2, itu rataan kuartil. Kalau rataan 3, rumusnya seperempat Q1 ditambah 2Q2 tambah Q3. Itu rataan 3 ya. Oke, ini data, silakan dicari statistik 5 serangkainya. Statistik 5 serangkainya itu adalah Q1, Q2, Q3, Q, X max, X min. Itu statistik 5 serangkai. Setelah itu kalian cari rataan kuartilnya berapa? Rataan kuartilnya. Setelah itu cari rataan 3-nya. Ini rumusnya ya, rataan 3. Ini merupakan tugas kalian. Ya, silahkan cari, nanti hasilnya silahkan kalian upload di Google Classroom. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Bentar ya. Oke. Nah, selanjutnya kalian silahkan mengerjakan latihan berikut. Ini juga dikumpul di Google Classroom ya, dikumpul di Google Classroom. Oke, mana nih soalnya nih?
Sebentar, saya cari soalnya ya. Kalian harus kerjakan. Oke, ini dia. Oke, sebentar. Oke, tunggu. Oke, ini dia. Oke, silakan ya kalian kerjakan ini. Kemudian ya kalian kerjakan ini, kemudian share jawaban kalian di Google Classroom. Nomor 1 ya tentang rata-rata, nomor 2 tentang modus ya, nomor 3 tentang median. Nomor 3 nggak usah. Nomor 3 nggak usah. Ini nomor 1 ya, nomor 1, nomor 2 dan nomor berapa ya? Nah, 1, 2 aja. 1 dan nomor 2. Oke, silakan dikerjakan dan kirim ke Google Classroom. Ada 3 ya tugasnya. 1, 2 sama yang sebelumnya tadi ya. Oke, silakan dikerjakan dan share jawaban kalian ke Google Classroom. Saya tunggu ya. Demikian untuk hari ini ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.